Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali Bali Post Talk ya, menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Kali ini saya berada di ruang rektor ya, Universitas Warmadewa, dan saya akan mewawancarai Bapak Rektor berkaitan dengan keberadaan dari Universitas Warmadewa yang ya seperti kita ketahui bersama sebagai salah satu kampus terbesar di Bali, bahkan di kawasan timur Indonesia. Kita ingin mengetahui perkembangan dan kira-kira apa yang menjadi daya tarik atau kemudian keunggulan dari kampus Universitas Warmadewa. Kita sapa dulu narasumber kita, Rektor Unwar, Prof. Suranaya Pandit. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Gimana kabar, Prof? Sehat, Prof? Ya, tentunya hari ini hari yang baik. Hari yang baik ya. Dan selaku rektor merasa cukup sehat ya, ya. Untuk selalu beraktivitas ya. Menyongsong Warmadewa tahun 2034 yaitu Go Global. Go Global, Prof. Ya. Terima kasih, Prof, sudah di tengah kesibukan menerima kami. Tapi saya tertarik ketika Prof menyinggung tentang 2034 ya. Jadi Go Global. Bisa bercerita sedikit, Prof, tentang target ini, Prof? Kayaknya menarik untuk dikupas, Prof. Ya, jadi Universitas Warmadewa yang tahun ini ya, genap berusia 40 tahun. Jadi suatu usia yang sudah sangat matang mungkin untuk mengelola suatu perguruan tinggi swasta di bawah Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. Karena sesuai dengan target capaian atau program pembangunan jangka panjang dari Warmadewa yang telah kita susun dengan mantap ya, bahwasanya Warmadewa di tahun 2034 akan menuju Warmadewa Go Global. Namun sebelum sampai ke Go Global, Warmadewa sudah merencanakan program pembangunan jangka menengah yang kita kenal dengan nama Renstra atau yang kita sebut dengan rencana strategis yang kita susun berdasarkan target capaian selama 4 tahun selama kepemimpinan rektor terpilih ya selama 4 tahun. Dan saat ini Warmadewa sesuai dengan roadmap atau milestone yang sudah dicanangkan, Warmadewa unggul, Warmadewa berdaya saing di Asia Tenggara. Berarti dengan milestone itu, Warmadewa yang beberapa tahun lalu sudah berada di tingkat nasional, itu dibuktikan dengan beberapa program studi yang ada di Warmadewa, itu sebanyak 28 saat ini program studi yang setiap tahun selalu kita tambah ya, dan seluruh program studi ini telah terakreditasi ya, baik oleh LAM ya, LAM Emba, LAM Teknik, LAM PTKes, termasuk dengan Badan Akreditasi Nasional Banpiti. Di samping itu juga Warmadewa telah tersertifikasi oleh SNI ISO bidang manajemen pendidikan 2001-2018 sudah tersertifikasi, sehingga ini menyatakan wujud komitmen Warmadewa selalu mengikuti standar, mengikuti tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul, berdaya saing di Asia Tenggara. Kami sangat percaya dengan didukung oleh sumber daya, apakah itu sumber daya SDM. Jadi kita didukung oleh 450 orang dosen yang memiliki kompetensi dan strata pendidikan yang berbeda-beda. Minimal mereka ada di strata 2, S2 ya, kemudian ada strata 3, doktor, dan sebagian
mereka telah memiliki ya jabatan fungsional guru besar, lektor kepala, dan lektor. Ya, dengan 3 jabatan fungsional ini itu menunjukkan komitmen Warmadewa akan berada di unggul. Ya. Kemudian juga Warmadewa didukung oleh 280 tenaga tendik, ya, tenaga kependidikan, juga berbagai kompetensi di bidangnya. Ada yang memang ahli IT, ahli sumber daya keuangan, ahli di bidang sumber daya manusia, dan tenaga kependidikan lainnya. Ada yang di bidang pustakawan, ya, sehingga memang tenaga pendidikan kita sangat suportif untuk proses pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Nah, di samping itu juga Warmadewa saat ini memiliki jumlah mahasiswa aktif, ya, itu kurang lebih dari 12.000. Lebih dari 12.000 mahasiswa. Dan merupakan jumlah mahasiswa terbanyak melalui pangkalan data Dikti Kementerian Pendidikan Nasional di LL Dikti 8. Ya, jadi terbanyak ya, Prof? Terbanyak. Mahasiswa. Ya, jumlah mahasiswa kita dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta yang lainnya. Dan ini tentunya membawa dampak tersendiri. Jadi kenapa mahasiswa justru memilih Universitas Warmadewa? Karena sekali lagi Warmadewa dengan visi saat ini adalah Warmadewa bermutu, berwawasan ekowisata, ya, dan berdaya saing global. Tadi. Nah, tentunya untuk mewujudkan itu ada penciri yang membedakan, ya, Warmadewa dengan perguruan tinggi lainnya. Ada ciri-ciri khusus, ya, gitu ya, Prof? Di mana di dalam rangka pencirian khusus ini adalah berwawasan ekowisata. Itu berwawasan ekowisata. Ya, jadi hampir setiap prodi, hampir setiap mata kuliah di 28 prodi, ya, selalu disisipkan ekowisata. Ya. Jadi bagaimana kita membuat setiap prodi, ya, setiap mata kuliah bernuansa ekowisata. Ekowisata ini mencirikan, ya, yang selama ini mungkin Indonesia, khususnya Bali. yang mungkin, ya, beberapa tahun yang lalu itu lebih bersifat mass tourism atau pariwisata berbasis massal. Itu membawa dampak yang luar biasa, menurunkan terhadap alam ekosistem, ya, di kita. Namun kita melalui riset kita, ternyata ekowisata ini bisa menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata yang didukung oleh SDM yang juga berwawasan ekowisata, akan membuat Bali berwisata secara berkesinambungan, yang akan tidak merusak alam. Ya. Itu menjadi ciri khusus dari Warmadewa, ada wawasan ekowisata di semua fakultas itu, di semua prodi. Itu kita selalu sisipkan di dalam berbagai bentuk mata kuliah. Ya. Jadi katakan yang paling gampang, yang paling mudah kita cerna di pertanian. Jadi kita selalu mengajarkan bagaimana bertani yang organik, ya. Jadi mereka menerapkan pertanian organik dengan memanfaatkan sarana dan prasarana terdahulu, sehingga akan dihasilkan pertanian yang juga organik. Jadi kita bicara tentang kualitas juga ini, Prof, ya. Kualitas. Jadi Warmadewa tidak hanya memikirkan kampusnya, tapi juga bagaimana
juga menyelamatkan Bali gitu ya. Menyelamatkan Bali. Yang selama ini kita selalu khawatir pariwisata itu merusak alam lingkungan, tapi Warmadewa punya semacam tekad untuk di samping unggul berwawasan ekowisata gitu juga ya. Dan berdaya saing global ya, itu yang dengan ekowisata ini tentunya inilah yang akan membawa Warmadewa memiliki daya saing di global. Di global. Ya. Jadi sekarang seperti tadi juga sebagai contoh katakan di teknik kita buat suatu mata kuliah yaitu desain bambu. Oh iya. Desain bangunan dari bambu. Bambu dan beberapa arsitektur bergaya tradisional. Nah inilah yang kita bawa ke event tingkat internasional dan terbukti beberapa kali juara ya Prof? Juara di tingkat internasional khususnya di Fakultas Teknik yang mengusung tema ekowisata berbasis bambu. Oke, kalau kita bicara penerimaan mahasiswa baru sekarang Prof, yang untuk strata 1, S1 setiap tahun dan tahun ini seperti apa Prof? Rata-ratanya stabil berapa di berapa gitu Prof? Jadi karena kita memiliki daya tarik tersendiri dan itu telah dibuktikan oleh berbagai sertifikasi akreditasi yang kita raih sehingga Warmadewa dipercaya oleh masyarakat baik itu lokal maupun nasional termasuk juga internasional. Nah ini dibuktikan dengan tahun ini kita sedang menerima penerimaan mahasiswa baru dan sampai pertengahan masa ya penerimaan mahasiswa baru yang kita galang mulai tanggal 1 Januari sampai di bulan April saat ini ya dan terakhir nanti di bulan Agustus. Proses akhir dari penerimaan mahasiswa baru dan pertengahan ini kita sudah mampu mendapat mahasiswa baru sebanyak 2.100 mahasiswa yang terdaftar sebagai calon mahasiswa baru di baru pertengahan ini Prof ya? Program studi. Kok targetnya berapa Prof untuk tahun Target yang kita capai kita ingin meningkat di tahun yang lalu dari tahun lalu sebanyak 2.900. Kita target tahun ini adalah 3.300. Jadi paling tidak ada 10% peningkatan. Jadi ini peningkatan ini sangat sesuai untuk meraih Warmadewa unggul. Ya, jadi ada peningkatan sebesar 10%. Walaupun peningkatan ini mungkin juga kami tidak tutupi begitu saja, karena ada beberapa prodi yang meningkatnya tajam. Ada juga beberapa prodi yang mungkin meningkatnya tidak begitu tinggi ya, paling tidak dia stabil, ya stabil. Mungkin ada juga ya, kami juga tidak menutup mata, ada 1-2 prodi yang mungkin turun, namun ya, masih di bawah garis ya, artinya tidak sampai turun tajam begitu. Namun secara overall, ya, secara jumlah kita meningkat target kita dari tahun lalu. Oke, Prof, biasanya kan yang ya mau tidak mau kadang-kadang kan calon mahasiswa inginnya berkualitas, Prof. Pasti ya. Tapi biayanya juga murah kadang-kadang gitu. Gimana di Warmadewa, Prof? Dengan pembiayaan gitu misalnya ongkos biaya kuliahnya gitu, Prof. Dari segi kualitas sudah kita katakan sudah kita expose gitu ya. Bahwasanya Warmadewa bermutu ya. Ini sangat dibuktikan oleh kualitas pembelajaran kita. Ya, dalam rangka mahasiswa belajar di Warmadewa itu harus memenuhi standar. Ya, jadi standar itu mereka harus kuliah paling tidak 16 kali dalam satu semester. Itu penuh ya dengan disisipi oleh 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir serta ada praktikum atau studi lapang. Nah, kemudian di samping itu juga tadi terkait dengan kualitas tadi ya. Kita juga didukung oleh dengan adanya sekarang kampus Merdeka ya, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Kita juga mencanangkan mahasiswa yang berada di semester 6, 7 dan 8. Mahasiswa boleh melaksanakan
mengikuti kampus Merdeka Belajar. Jadi Warma Dewa juga menyiapkan fasilitasi, baik itu difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun mungkin difasilitasi oleh mandiri. Jadi mahasiswa yang melaksanakan pertukaran. Dan saat ini Warma Dewa juga menerima mahasiswa luar ya yang studi di Warma Dewa. Kurang lebih ada 80 mahasiswa asing mahasiswa nasional. Oh, nasional. Ya. Dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Oh, mereka kuliah di yang sini. Kuliah melalui kampus Merdeka Belajar di Warma Dewa. Ya. Selama 1 semester. Ya. Di samping itu juga ada mahasiswa asing. Ada juga ya, Bro? Ya, ada mahasiswa asing, khususnya barusan ya beberapa hari yang lalu kita opening ceremony mahasiswa asing, khususnya mahasiswa dari Eropa yang kita beri nama Warma Dewa International Program. Oh, mereka kuliah di sini, Bro? Iya. Untuk S1, S2, S3? Mereka ada di strata 1. Salah satu. Kampus apa program studi apa yang jadi minat mereka? Yang mereka diminati, mereka mengambil mata kuliah. Oh, mengambil mata kuliahnya. Ya, jadi kita melalui agensi, kita menawarkan ke beberapa perguruan tinggi yang ada di Eropa untuk beberapa mata kuliah, khususnya adalah mata kuliah yang berbasis lokal, wisdom, ya, yang berwawasan ekowisata. Jadi mengenai itu, Prof. Ya. Ekowisata itu mengenai jadinya. Itu yang menarik. Sehingga hari ini, tepatnya 2 hari yang lalu, hari Senin, kita ada opening ceremony untuk Warma Dewa International Program. Ada 50 orang mahasiswa asing dari berbagai negara, ada 8 negara yang datang ke Warma Dewa mengambil 1 semester untuk mata kuliah di Warma Dewa. Jadi mereka kuliah di pertanian, mereka ada yang kuliah di ekonomi, ada kuliah di sastra, ada juga yang mereka kuliah di teknik. Jadi mereka tersebar, ya mengikuti perkuliahan reguler yang bernuansa lokal wisdom. Tadi soal biaya kuliah, Prof, yang belum cerita murah mahal atau gimana, sedang aja gitu, Prof. Warma Dewa tentunya dengan mutu terjangkau ya. Jadi terjangkau itu bukan berarti juga murahan ya. Biayanya namun terjangkau. Terjangkau itu artinya bisa diterima ya oleh masyarakat luas. Ya, paling tidak mahasiswa yang memiliki orang tua yang bekerja begitu ya. Apakah dia bekerja sebagai petani, apakah dia bekerja sebagai pegawai negeri, ya, atau swasta, ya, itu memang terjangkau oleh pasar mereka. Dan survei mengatakan biaya untuk kuliah di Warma Dewa berstandar di tingkat nasional. Jadi tidak masih berada di level yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu yang bahasa sebenarnya terjangkau. Baik, terima kasih, Prof. Ada yang mau disampaikan terakhir, Prof, kepada calon mahasiswa masyarakat tentang Warma Dewa? Ya, tentunya dengan Warma Dewa saat ini, ya, dengan spirit Sri Kesari Warma Dewa atau yang kita kenal dengan Sabta Bayu, ini akan membuat Warma Dewa bisa mencapai apa yang dicita-citakan, dan tentunya ini akan menjadi daya tarik tersendiri. Untuk itu dalam rangka yang baik ini, momen yang baik ini, kami berharap ya bagi calon mahasiswa baru dimanapun berada, ya dimanapun strata
mereka baik di Bali, di nasional maupun di internasional untuk datang ke Warmadewa. Karena Warmadewa menyediakan berbagai fasilitas untuk mereka yang mau menyelesaikan studi di Warmadewa. Kita menyediakan kelas reguler, ya. Kita menyediakan kelas non reguler bagi yang mereka ingin studi lebih fleksibel begitu di sore hari, ya, non reguler, ada yang reguler di pagi hari, dan kita juga menyediakan kelas English class, Pak. Jadi mereka yang ingin mencapai go global, beberapa prodi kita sudah siapkan. Ada yang kelas berbahasa Inggris? Iya, kelas berbahasa Inggris. Itu adalah prodi manajemen, prodi ilmu hukum, dan prodi sastra Inggris, termasuk juga fakultas kedokteran. Ada juga ya bahasa Inggris. Ya. Oke. Ada English kelasnya, sehingga dengan demikian sangat terbuka seluruh dunia ya untuk bisa menyelesaikan studinya di Universitas Warmadewa dengan tepat waktu. Baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Sebenarnya Pandit luar biasa sudah menggambarkan tentang kampus. Tentu mungkin belum secara keseluruhan, masih banyak sebenarnya yang ingin diceritakan oleh Prof. Tapi secara umum kita bisa melihat bagaimana kualitas dari Warmadewa sudah terus meningkat. Mahasiswa terbukti dari mahasiswa juga terus meningkat. Mudah-mudahan ini menjadi Warmadewa menjadi salah satu pilihan utama juga masyarakat Bali, baik juga di nasional bahkan internasional untuk menyelesaikan studinya. Demikian Bali Post Talk ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Prof. Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.